Saya rindu yang menayangkan sedikit video apa yang Tuhan sedang kerjakan di gereja kita di Solo. Tuhan berikan percayaan ya tanah 20 hektar untuk dibangun menjadi pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. Dan ada banyak hal sekali, saudara, yang dibangun sehingga sungguh-sungguh mempersiapkan tuaian besar. Saya percaya ini kairos untuk Indonesia. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, saya percaya ya nanti tempat itu akan jadi berkat yang besar. Kita lihat dulu tayangannya, saudara. Saudara, kita sedang ada di Holy Land Experience Indonesia. Itu ada bukit doa. Inilah saatnya Tuhan berkarya. Di tempat ini Roh Kudus bekerja, menjadi saksi kebenaran firman-Nya, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Hey! Holy Land Experience Indonesia. Di sini ada bukti firman-Nya. Holy Land Experience Indonesia. Sekarang semua bisa Holy Land. Inilah saatnya Tuhan berkarya. Di tempat ini Roh Kudus bekerja, menjadi saksi kebenaran firman-Nya, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Hey! Holy Land Experience Indonesia. Hey! Di sini ada bukti firman-Nya. Holy Land Experience Indonesia. Hey! Sekarang semua bisa Holy Land. Holy Land Experience Indonesia. Hey, Holy Land. Di sini ada bukti firman-Nya. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Tempat yang kita bangun itu kita beri nama Holy Land Experience Indonesia. Itu adalah nuansa Holy Land, saudara, yang ada di Tanah Perjanjian. Kita dulu ke sana bawa arsitek semuanya untuk dibangun di kota Solo. Yaitu satu-satunya saya percaya yang ada di Indonesia, bahkan di Asia. Yang lain saya tidak tahu, saudara. Saya percaya nanti akan menjadi tempat yang sangat memberkati. Yang pertama bisa menjadi wisata rohani, tapi juga bisa dipakai untuk banyak hal, belajar firman Tuhan, saudara. Itu akan menjadi jawaban banyak hal untuk mencetak ya pelayan-pelayan Tuhan, tapi juga memberkati. Karena apa? Untuk Holy Land, saudara, harganya mahal sekali kalau suku-suku yang di Israel. Kemarin teman saya baru pergi, saya tahu berapa? 500 juta lebih, saudara. Nah, kalau semua orang Kristen di mana-mana di daerah terlalu berat, saudara. Mungkin hanya 1%. Tapi setelah itu jadi, nanti saudara kita akan katakan sekarang semua orang bisa Holy Land gitu, saudara. Nggak kalah dengan era Asia. Dulu era Asia, sekarang semua bisa terbang, saudara. Kalau ini nanti sekarang semua bisa Holy Land. Ya, saya percaya akan jadi berkat banyak sekali, saudara.
Itu tadi dari kelahiran sampai Golgota dan banyak hal. Saya nggak punya waktu untuk menceritakannya. Lah, saudara, untuk UC nanti yang ikut UC banyak sekali, Jakarta juga banyak sekali. Ada yang namanya visitasi, datang ke tempat itu, saudara. Saya hanya ingatkan saja, saudara yang UC yang untuk mau ikut visitasi harus cepat daftar. Karena pasti nggak cukup. Kalau daftarnya setelah datang pasti sudah ditutup. Karena nggak bisa orang banyak sekaligus di sana. Ya, itu hanya mengingatkan saja supaya saudara bisa mengikuti dengan baik. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, saat ini kita masuk seri khotbah yang baru. Ya, tema untuk Indonesianya, Tuhan nyalakan lagi apimu. Kalau saudara dengarkan temanya ini saja, menjadi satu doa kepada Tuhan. Tuhan, nyalakan lagi apimu. Supaya apa? Roh kami sungguh-sungguh menyala-nyala. Ada api Roh Kudus di dalam roh kami. Ada semangat Roh Kudus di dalam hati kami. Supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang yang menyala-nyala. Supaya sungguh-sungguh setiap kita menjadi orang yang bersemangat. Bukan orang yang loyo gitu saudara. Tapi orang yang berkobar-kobar. Tapi orang yang menyala-nyala. Tapi orang yang semangat. Tapi orang yang bergerak. Tapi orang yang melakukan hal yang besar. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Lah, saya percaya bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Karena ada kegerakan banyak yang sedang kita lakukan mulai bulan ini. Ada doa puasa 40 hari, saudara. Ya, itu luar biasa sekali. Mulainya kapan, saudara? Tanggal 1 kemarin. Terus, saudara. Ya, ada satu juga, saudara. Kalau kita di Solo, setiap sorenya ada ibadah doa puasa. Saudara, sorenya mulai jam 5 sampai jam 6. Setelah itu orang akan buka gitu, saudara. Nah, bagus sekali, itu contoh sedikit waktu di sana. Ya, untuk orang yang datang karena diadakan mendadak, tapi saya lihat akan banyak memberkati. Seorang di Jakarta mungkin nggak bisa ikut, tapi bisa lewat online, lewat YouTube ada. Ya, channel Pondok Daud, saudara lihat di situ. Karena diadakan di Pondok Daud. Ya, sehingga saudara mau ikut bisa diberkati juga. Lalu bulan ini juga ada KKR pencurahan Roh Kudus 10 hari. Itu akan sungguh-sungguh saudara dilayani hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Itu akan sungguh-sungguh saudara menjadi sarana dipenuhi Roh Kudus. Dilawat Roh Kudus sampai kita menyala-nyala, sampai kita bangkit luar biasa, sampai kita bergerak. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Dan juga masih ada satu lagi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Jadi saya percaya banyak sekali yang akan dikerjakan, yang akan membuat kita mengalami kebangkitan rohani, kebangunan rohani, kegerakan rohani yang luar biasa sekali. Ya, sama dengan tema ini, saudara, yaitu supaya roh kita bangkit dan menyala-nyala, saudara. Ya, saya percaya itu satu hal yang sangat penting sekali. Kita manusia ada 3 bagian. Yang pertama tubuh kita, saudara. Yang kedua adalah apa, saudara? Jiwa kita. Yang ketiga ada apa, saudara? Roh kita. 3 itu luar biasa sekali kalau dipakai semua. Tubuh kita, kalau kita pakai, saudara, itu akan menghasilkan banyak hal dalam hidup kita, saudara. Apalagi ditambah lagi dengan jiwa kita, dengan hikmat pengetahuan kita, saudara, maka kita akan menghasilkan lebih lagi. Misalnya lah dengan tubuh, ini buat muda saya. Kalau orang kerja, bagian fisik, bagian angkat-angkat, bagian antar-antar, dapat penghasilan. Tapi kalau ditambah lagi ada ilmunya, ada kepandaiannya. Dia bukan hanya angkat-angkat, dia jadi insinyurnya, dia jadi pemimpinnya. Hasilnya akan lebih maksimal lagi. Tapi semuanya, baik tubuh maupun jiwa kita tetap terbatas. Tuhan berikan satu yang tidak terbatas, yaitu roh kita. Waktu kita terima Yesus, ada roh Allah tinggal di dalam hati kita. Dia akan menghidupkan roh kita. Dia akan berkarya melalui roh kita. Kalau sudah Tuhan, itu tidak terbatas. Hal-hal yang tidak terbatas bisa dilakukan. Karena roh Allah yang akan berkarya. Roh Allah yang akan menyertai. Jadi kalau kita bisa 3 semua
akan menjadi lebih dahsyat lagi. Sama sepertinya kapal yang besar, lalu pesawat yang besar-besar. Biasanya bukan hanya mesinnya satu, kadang-kadang ada dua, kadang-kadang tiga mesin, kadang-kadang malah empat. Karena butuh tenaga yang banyak sekali. Kalau saudara empat dipakai semua, maka akan sangat maksimal. Saudara, demikian juga dengan kita. Sekali lagi, kalau kita bisa pakai, ya bangkitkan tiga-tiganya, saudara, gerakkan tiga-tiganya, kita akan lihat kedahsyatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat karya Tuhan yang luar biasa. Sayangnya, seringkali kita manusia itu hanya menggunakan dua. Tubuh kita lah, karena sejak kecil sudah dilatih lah, latih jalan lah, ya latih bicara lah, dan macam-macam keterampilan saudara. Lalu juga jiwa kita sejak kita kecil, ya masuk sekolah diajari terus sampai bertahun-tahun, tambah terus pengetahuannya. Tapi seringkali rohnya lupa. Rohnya tidak terlalu dipelajari, rohnya tidak dibangkitkan, rohnya tidak digerakkan, dipakai untuk lakukan hal yang besar. Hari ini kita akan belajar sehingga sungguh-sungguh kita bangkit, kita menyala-nyala dan kita lakukan hal yang besar dan dahsyat. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Jangan tanggung-tanggung supaya kita jadi orang yang semangat saudara. Katakan sebelah saudara. Semangat, ayo katakan kanan kiri dulu. Ayo semangat, katakan kanan kiri dulu. Ayo semangat gitu saudara. Kita baca Roma 12 ayat ke-11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sampai di sini dulu. Firman Tuhan hari ini disampaikan, ada pesan ilahi. Jangan sampai kerajinanmu kendor. Jangan sampai kerajinanmu kendor. Jangan sampai kerajinanmu kendor. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan sampai menjadi kendor. Saudara kerajinanmu jangan kendor. Saudara imanmu jangan kendor. Saudara kasihmu pada Tuhan jangan kendor. Saudara. Oh saudara menjadi orang ya terus rajin dan bergerak. Kalau firman Tuhan sedang dibacakan, saya percaya ada yang sedang mengalami mungkin imannya kendor, semangatnya kendor, cintanya pada Tuhan kendor. Hari ini sekali lagi pesan Tuhan, jangan sampai kerajinanmu kendor, jangan sampai pelayananmu kendor, jangan sampai doamu kendor, jangan sampai ibadahmu kendor, saudara. Lalu dikatakan lagi, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara jangan kendor, justru menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya saudara, roh yang menyala-nyala itu luar biasa sekali. Saudara, ya tanpa roh yang menyala-nyala, biasanya kita itu lemah, nggak ada potensi yang kuat. Tapi begitu roh kita menyala-nyala, begitu berkobar-kobar, tiba-tiba saudara akan mengalami kuasa Tuhan itu mengalir. Tiba-tiba saudara akan mengalami hikmat Tuhan itu mulai mengalir saudara. Pembukaan ilahi mengalir. Tiba-tiba saudara jadi orang yang kreatif. Tiba-tiba saudara jadi orang yang sangat potensi. Tiba-tiba saudara akan mengalami seperti itu saudara. Lalu bekerjalah untuk Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Kalau saudara rohmu sudah menyala-nyala, maka segera bergerak, maka segera bertindak. Nanti saudara akan lihat hal yang luar biasa. Saya dulu pertama kali belajar banyakkan di Korea, tempatnya Yonggi-cho, saudara. Salah satu yang ada kaitannya ini, waktu saya belajar di sana dia berkata, saudara, di gerejanya sana, dia akan gereja sel ya sejak awal sampai jadi gereja terbesar. Di gerejanya sana dia berkata, ya KKS, ketua kelompok se atau kelompok se yang paling maju malah banyak orang yang baru, bukan orang yang lama. Dia berkata, menurut survei mereka justru orang yang baru itu ya kelompok saja lebih maju, lebih maju, lebih maju, lebih maju. Orang-orang lama ada maju juga, tapi tidak sebanyak orang-orang baru. Lalu diadakan penelitian. Kenapa? Ada sebabnya. Orang lama kadang-kadang rohnya padam. Ayo coba yang lama-lama urai. Kadang-kadang sudah kebiasaan. Enggak seperti dulu waktu pertama kali ikut Tuhan. Ya yang lama kadang-kadang banyak rohnya padam. Kalau sampai roh saudara padam,
maka semua potensi saudara itu hilang. Maka kekuatan saudara itu jadi hilang. Potensinya jadi hilang. Nggak ada lagi saudara. Tapi orang baru kenal Yesus, cinta mula-mula. Oh, semangatnya menggebu-gebu, rohnya menggebu-gebu luar biasa. Itulah yang punya potensi, itulah yang punya kekuatan, itulah yang punya kuasa. Sehingga maju, bergerak, sungguh-sungguh cari jiwa gitu saudara. Oh, terus saudara, perkataannya membakar orang lain. Jadi faktanya seperti itu. Sehingga komsel orang-orang baru malah lebih banyak yang maju. Tapi inti pelajarannya bukan orang lama atau orang baru. Saudara dengar satu hal. Saat apimu padam, semangatmu padam, maka potensimu juga padam. Enggak ada lagi kekuatan yang besar. Tapi kalau apimu, semangatmu menyala, maka engkau akan bergerak. Engkau akan bergerak, punya potensi yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya dulu dibukakan Tuhan seperti ini saudara. Api itu penting sekali. Kalau ada mobil trailer besar-besar saudara, bisa tarik mungkin 50 ton ini contohnya misalnya gitu saudara ya. Ya luar biasa, diciptakan oleh pabriknya, diberi potensi yang luar biasa 50 ton gitu saudara. Tapi kalau pengapiannya mati, hanya pengapian mati, langsung potensinya itu hilang. Nggak mungkin dia bisa tarik 50 ton, nggak mungkin saudara. Bahkan saudara tarik dirinya saja nggak bisa. Nggak usah beban nggak bisa. 1 ton nggak bisa. Tarik dirinya nggak bisa. Hanya faktor apa? Api. Begitu apinya mati, maka semua kekuatannya hilang. Sekalipun sudah disiapkan dari pabriknya, ini mampu bisa narik sampai 50 ton. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, saudara ingat, begitu apinya padam, begitu apinya mati, semua kekuatannya hilang. Tapi kalau apinya hidup, menyala hidup saudara. Ya mesinnya canggih seperti apapun, tetap bergerak, tetap berjalan, tetap bergerak, tetap berjalan, tetap bergerak, tetap jalan. Kita sama, diberi potensi Tuhan yang hebat. Diberi potensi Tuhan yang luar biasa. Dengar, jangan izinkan semangatmu padam. Jangan diizinkan api Roh Kudus yang di dalam kita itu padam. Kalau padam, saudara jadi orang tidak berguna. Saudara jadi orang tidak potensi. Nggak bisa dipakai apa-apa. Ya, maka Tuhan berkata seperti garam yang sudah tawar saja diinjak-injak. Hari ini kita akan belajar supaya api Roh Kudus menyala-nyala dalam hidup kita. Dan kita akan lihat Tuhan berkarya secara luar biasa, saudara. Jadi saya doakan saudara menjadi orang yang menyala-nyala. Pelajar yang menyala-nyala. Karyawan yang menyala-nyala. Pengusaha yang menyala-nyala saudara. Jemaat yang menyala-nyala saudara. Pelayan Tuhan yang menyala-nyala saudara. Karena saat kita menyala, kita akan lihat kegerakan Tuhan. Kita akan lihat anak-anak Tuhan. Saudara dipakai secara luar biasa. Amin saudara. Iya, menyala-nyalanya terus saudara. Api di bait Allah itu tidak boleh padam. Terus saudara, saat diberkati menyala-nyala saudara. Saat mengalami kerugian tetap menyala-nyala saudara. Amin. Saat doanya dijawab menyala-nyala saudara. Saat doanya belum dijawab menyala-nyala saudara. Waktu sehat menyala-nyala saudara. Waktu sedang sakit menyala-nyala saudara. Keadaan baik, keadaan sedang krisis tetap menyala-nyala. Amin saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa saudara. Iya, kita akan baca Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Siapa yang keluar perang seperti pahlawan? Siapa? Tuhan saudara. Seperti orang perang ya. Ia membangkitkan, katakan bersama-sama, membangkitkan. Ia apa? Membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Saudara lihat Tuhan sendiri saja waktu maju berperang, dia membangkitkan saudara. Semangatnya dibangkitkan saudara. Apinya dibesarkan saudara. Untuk bertempur perlu dulu saudara kobarkan semangatnya. Kobarkan apinya saudara. Saya percaya ini satu yang luar biasa.
ini contoh Tuhan pun lakukan seperti itu. Ia bertepi sorak, ia bersorak, ia memekik terhadap musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Saudara lihat sama ya, kalau saudara lihat film perang zaman dulu, kalau sedang perang, saudara, maka pasukannya semua datang. Wah, penuh gitu, saudara. 2 baris semua. Tapi sebelumnya pasti jenderalnya akan beri apa-apa. Nyemangati mereka suruh. Bung, teriakan, hancurkan musuh. Teriakan, ludaskan musuh. Teriakan, kita pasti menang. Teriakan, oh luar biasa, kita akan kalahkan musuh. Terus mereka disuruh teriak, gerak, teriak, gerak. Tujuannya apa? Membangkitkan saudara semangatnya. Sebab waktu tentara itu semangatnya bangkit. Dia akan punya potensi. Dia akan punya kekuatan besar. Dia akan lebih mudah menang. Saudara, nggak boleh sampai minder. Nggak boleh sampai loyo. Kalau rohnya padam, sulit menang. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya, semua jemaat pelayan Tuhan sama. Kalau rohmu padam, kau kalah sebagai orang Kristen. Kau kalah sebagai pelayan Tuhan. Kalau rohmu menyala, api Roh Kudus menyala dalam roh saudara. Saudara punya potensi. Saudara akan bergerak. Saudara akan menang. Dan saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Saya ingat saudara, saya pernah lihat di satu video. Mungkin ini cerita ya orang India zaman dulu saudara. Ada satu raja. Kalau berperang, mereka itu bukan pakai kuda seperti kita di Indonesia misalnya. Dia itu pakai gajah. Mungkin India atau saudara. Jadi kalau bertempur, dia punya pasukan gajah banyak sekali saudara. Tapi ada satu gajah yang hebat menurut raja itu luar biasa. Gajah ini kuat sekali. Gajah ini cekatan sekali. Selalu dipakai rajanya kalau raja masuk di medan pertempuran saudara. Zaman dulu raja seringkali juga masuk medan pertempuran juga. Jadi selalu kalau gajah itu yang dipakai luar biasa. Menang. Terus saudara. Jadi dia menjadi gajah yang paling disukai raja. Paling dikagumi orang banyak. Karena selalu dengan cekatan. Sehingga bisa ngalamin kemenangan. Tapi waktu berjalan. Setelah sekian lama. Gajahnya itu mulai semakin tua, saudara. Nah, rajanya senang sekali dengan gajah itu. Tapi dia lihat ini sudah makin tua. Kasihan nanti di medan perang gimana. Itu saudara. Lalu mulai saudara, dia dipensiun saudara. Ganti gajah-gajah yang baru dimunculkan lagi. Yang muda-muda dimunculkan lagi. Tapi tetap gajahnya disayangi oleh raja. Karena sudah berjasa, sudah menangkan berulang-ulang. Saudara dikatakan luar biasa. Jadi katakan rajanya hanya lihat gajahnya saja sudah senang saudara. Enggak maju di peperangan. Tapi tetap dekat dengan rajanya. Satu hari gajah itu sedang jalan-jalan di dekat danau saudara. Tiba-tiba terperosok di lumpur gitu saudara. Lumpur yang seperti kalau di sana. Lumpur yang orang kalau sudah masuk gerak malah masuk. Gerak masuk. Yang berat sekali saudara. Wah saudara. Gajah itu masuk di lumpur itu. Dia teriak. Ya pakai suaranya saudara. Wah orang-orang dengan pada datang kaget. Ini gajah kesayangannya raja sedang terjebak di lumpur. Wah luar biasa. Mau naikkan. Gajah itu ringan saudara. Sulit sekali. Mungkin beda dengan sekarang ada alat-alat. Gak bisa. Semua berjuang gak bisa. Lalu sampai rajanya dengar. Raja pun datang saudara. Dia lihat gimana ini. Gajah kesukaan raja. Semua usaha gak bisa terus saudara. Terus diperjuangkan gak bisa. Lalu datanglah salah satu saudara. Tentara ini pahlawan juga umurnya sudah cukup lama. Banyak pengalaman. Dia berkata pada raja. Raja panggil pasukan pemain genderang perang. Jadi kalau dulu perang itu masih ada yang nabuh genderangnya. Artinya macam-macam dipanggil. Ini semangat perang. Dipanggil itu. Kedua juga gajah-gajah muda gitu saudara. Disiapkan di situ. Lalu raja ikuti dia. Lalu suku-suku sudah siap semua. Mulai penabuh. Genderang perang itu mulai menabuh. Macam-macam. Pokok ditabuh genderang perang. Yang biasanya setiap kali raja itu mulai mau maju. Tunggu apa-apa dari
Ya genderang itu waktu tapuk semua gajah-gajah yang lain juga mulai siap maju perang. Mulai terus ditapuh, mulai digerakkan untuk bangkit. Dan kaget semua orang. Tiba-tiba gajah itu yang sudah masuk sumur, tiba-tiba bergerak, tiba-tiba dikerahkan kekuatannya, tiba-tiba langsung dia bisa keluar dari lumpur. Kok diem toh? Pelajarannya apa? Gajah itu sudah dipensiun, sudah semangatnya makin luntur. Waktu dia kejebak, dia sudah down artinya. Nggak punya kekuatan. Benar. Dia usaha tapi nggak ada. Kenapa? Semangatnya belum timbul. Lalu tadi yang punya perang panggilkan penabuh genderang perang. Ini begitu ya gajah ini dari dulu. Begitu dengar genderang perang langsung dia menyala. Langsung dia jadi pimpinan yang beri apa-apa untuk bergerak saudara. Begitu dengar itu saja. Hatinya mulai menyala, hatinya mulai berkobar-kobar. Dia mulai gerakan kekuatannya mengalir lepas. Saya katakan setiap saudara yang terpuruk gak bisa keluar. Dengar, jangan izinkan apimu padam. Kalau engkau tetap apimu padam, saudara tidak bisa keluar dari keterpurukan. Nyalakan apimu. Nyalakan api Roh Kudus di dalam hatimu. Waktu api Roh Kudus menyala-nyala, saudara akan lihat kekuatan ilahi akan mulai dalam hidupmu. Kekuatan supernatural akan menopang engkau. Dan kau akan punya kekuatan keluar dari lumpur yang menjebak saudara. Bangkit dan mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Amin saudara. Saya percaya ini penting sekali. Ya maka sekali lagi dalam keadaan apapun saudara berusaha menyala-nyala di dalam Tuhan. Tadi saya kata waktu sehat menyala-nyala, waktu sakit menyala-nyala. Dalam segala keadaan tetap saja khususnya saat ini, khususnya hari ini, roh saudara harus menyala-nyala, harus menyala-nyala. Amin saudara, harus menyala-nyala. Jadi orang yang selalu menyala-nyala. Katakan sebelah saudara, ya kalau itu suamimu ya, suami menyala-nyala gitu. Kalau itu istrimu, istri menyala-nyala gitu. Kalau temanmu ya, menyala-nyala pokoknya gitu. Katakan kanan kiri saudara. Ayo kanan kiri saudara. Kalau saudara ketemu KKSmu, KKS menyala-nyala gitu saudara. Kalau KKS ketemu anggota menyala-nyala gitu saudara. Setuju? Ya kita sekarang akan belajar lagi saudara 7 dampak api roh yang menyala-nyala. Yang pertama, api membuat kita lebih semangat dan termotivasi. Saudara, waktu api itu menyala, saudara dengar, kita akan lebih semangat lagi. Kita akan ingin bergerak, bahkan termotivasi untuk usaha, untuk berjuang. Saudara, saya beri contoh ya saudara ya. Seorang pemuda, ya dia itu sering jadi juara. Kalau enggak juara 1, ya juara 3, ya juara 4. Pokok saudara seringkali dia nilainya bagus sekali. Lalu dia dapat pacar gitu saudara. Sudah dapat pacar masih semangat. Jatuh cinta kok saudara. Wah rajin biar nilainya bagus sekali saudara. Terus dia nilainya bagus. Tapi satu hari tidak tahu kenapa tanpa alasan diputus sama pacarnya. Pedot gitu saudara. Begitu diputus hatinya ikut putus gitu saudara. Down langsung dia saudara. Begitu hatinya down, menurut saudara nilainya masih bagus atau langsung jatuh? Menurut saudara, begitu dia diputus oleh pacarnya, hatinya ikut putus, langsung saat itu nilainya tetap naik atau turun? Faktornya hanya ini saja. Betul? Faktornya itu penting sekali. Tuhan ingin membangkitkan setiap kita. Tuhan ingin membangkitkan saya, saudara menyala. Karena waktu kau menyala, kau akan jadi orang yang semangat. Karyawan yang semangat, pengusaha yang semangat, ibu rumah tangga yang semangat, hamba Tuhan yang semangat. Dan saudara akan termotivasi, terus untuk belajar, terus berjuang, terus meraih keberhasilan.
Yang kedua, api membuat kita menjadi pribadi positif. Yang positif, yang menyenangkan dan disukai dalam pergaulan. Orang kalau padam, saudara dengar ya, apinya padam pasti pikirannya negatif. Pasti bicaranya negatif. Nggak bisa positif. Sudah hancur, apa macam-macam lah saudara. Akan buat orang lain juga ikut down. Tapi orang yang menyala, saudara, sedang menyala, imannya itu bangkit. Pasti dia berpikir positif. Krisis boleh datang, tapi krisis akan buat Kristus berkarya luar biasa dalam hidupku. Lah saudara, itu kalau apinya menyala itu beda dengan padam. Padam itu negatif, tapi apinya menyala itu akan positif. Dia akan senang, maka dia akan berkata baik, dia akan bertindak baik, sikapnya baik, menyenangkan banyak orang, saudara. Iya, disukai banyak orang, maka temannya banyak, maka langganannya banyak, maka berkatnya banyak. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kalau ini saya beri contoh tentang Yusuf, saudara perhatikan. Yusuf itu orang yang selalu menyala dalam hatinya. Dia enggak pernah izinkan hatinya itu semangatnya luntur gitu saudara. Dia ngalami banyak saudara. Tapi dia terus apinya ada saudara. Di Roma dia orang yang positif. Ya, sampai dia selalu berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Menjadi kesukaan dari ayahnya. Dia disukai saudara. Saudara-saudaranya iri. Sampai singkat cerita dijual jadi budak di rumah Potifar. Betul ya saudara. Dia punya visi yang besar. Tapi ngalami justru jatuh paling dalam jadi budak. Tapi saya percaya Yusuf itu apinya dalam hatinya, semangatnya tetap menyala. Maka dia tetap positif. Maka dia tetap kerja dengan baik. Maka Tuhan suka pekerjaannya diberkati. Dia menjadi kesukaan Potifar. Makanya dia diangkat menjadi kepercayaan Potifar di rumahnya. Dia tetap berpikir baik. Dia tetap berkata baik. Dia tetap berbuat baik. Apa yang dilakukan dikatakan jadi berkat. Betul saudara? Tapi difitnah isi Potifar. Masuk penjara. Sekalipun dia difitnah. Dia enggak mau jadi pahit hati. Dia enggak mau jadi sakit hati. Saudara, dia enggak. Aku sudah loh bela Potifar loh. Oh aku sudah loh mau taat dengan Tuhan. Digoda berbuat dosa aku enggak mau loh. Kenapa Potifar malah yang masukkan aku di penjara. Yang aku bela. Kenapa Tuhan juga tidak tolong saya. Tidak. Dia tetap saja, saudara, rohnya menyala, enggak mau sakit hati. Dia tetap saja, saudara, punya hal yang baik. Di penjara, dia juga tetap saja cari narapidana yang baik. Oh, dia kerjakan semua yang di penjara dengan baik. Sampai juga sama, kepala penjara senang dengan Yusuf. Wah baik loh, orang ini loh ya. Biasanya orang masuk penjara kadang-kadang kalau enggak hati-hati kan pahit hati, sakit hati. Kenapa seperti ini? Kadang-kadang marah dengan Tuhan. Dia enggak, dia tetap percaya. Dia tetap positif, dia tetap memuji-muji Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia bisa berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, diangkat lagi. Orang kepercayaannya ya kepala penjara. Betul? Di penjara sempat juga dilupakan janjinya oleh juru minum. Dia sudah tolong, katanya juga akan ganti menolong. Tapi enggak ada apa-apa. Tapi sekali lagi bersyukur, dia tetap dekat dengan Tuhan. Sehingga dia tetap punya kepekaan. Orang pahit hati itu pekanya hilang, saudara. Dia tetap saja melekat dengan Tuhan, disukai Tuhan, saudara. Lalu Tuhan buat raja untuk mimpi, Fir'aun mimpi. Nggak ada yang bisa menjelaskan mimpinya. Lalu juru minum ingat di penjara ada seorang bernama Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi. Bagus sekali, dipanggil menghadap raja. Saudara sama, dia tetap berpikir positif, dia tetap berbuat positif. Oh semuanya lah saudara. Sampai rajanya Fir'aun kaget. Dia ini bisa loh mengungkapkan loh. Tentang mimpinya. Bahkan dia itu bisa loh. Ngajari solusinya gimana. Karena akan ada 7 tahun kelimpahan. Tapi dilanjutkan 7 tahun kelaparan. Dia lakukan semua yang baik saudara. Sampai dia jadi penguasa Mesir. Saudara lihat ya. Setelah itu kakak-kakaknya datang pada dia. Dalam keadaan ketakutan kakak-kakaknya lihat Yusuf. Karena mereka pernah melakukan jahat. Jual jadi budak. Tapi Yusuf berkata apa? Enggak usah takut.
bukan kamu yang mengutus aku ke Mesir. Tuhan yang mengutus aku ke Mesir. Sekalipun melalui aniaya, melalui banyak tapi itu Tuhan. Dia rohnya tetap menyala. Dia tetap berpikir positif. Dia tetap bertindak. Dan orang seperti ini jadi berkat di mana-mana. Orang seperti ini disukai Tuhan dan diangkat luar biasa. Lalu saudara yang ketiga, saudara buat lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Kalau saudara jaga api Roh Kudus tetap menyala, saudara akan jadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih teguh. Iman saudara tidak mudah menyerah. Tapi kalau orang rohnya sudah padam, ya memang sudah menyerah, saudara. Tapi itu luar biasa, saudara. Amsal 18 ayat 14a dikatakan orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Ada penderitaan, ada kesulitan. Tetap saja dia teguh, dia kuat, dia dapat menanggung penderitaan yang datang dalam kehidupannya, saudara. Saya ingat sama dengan Paulus, saudara. Kalau saudara belajar di Alkitab, Paulus cerita kalau mau cerita tentang penderitaan, tentang kesulitan, masalah banyak sekali. Dia berkata, dia disesal, dia hampir dibunuh lah, dia sampai kelaparan lah, dia dicambuk macam-macam banyak sekali. Sampai dia berkata, aku lebih ngalami penderitaan dari semua rasul yang lain. Betul saudara? Dia mengalami banyak sekali kesulitan, penderitaan saudara. Namun dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Dia tidak pernah izinkan padam. Dia kokoh. Dia berkata, bisa aku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan padaku. Betul saudara? Saudara, kalau saudara nanti izinkan menyala, saudara, pikiran saudara berubah. Begitu menyala, yakin, punya iman, positif. Oh, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Segala perkara aku dapat menanggung karena Tuhan akan beri kekuatan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang akan menolong. Bahkan Tuhan jadikan lebih daripada pemenang. Waktu api menyala itu luar biasa sekali, saudara. Yang keempat, lebih fokus dan disiplin. Fokus. Kalau saudara sudah menyala untuk menjalankan satu usaha, ini contoh saja saudara. Saudara menyala dengan usaha yang sedang saudara kerjakan, hatimu menyala-nyala di situ, nggak akan fokus. Kerjakan itu, nggak mudah saudara akan yang lain-lain. Saudara akan fokus sehingga menjadi tajam, saudara. Bahkan disiplin, ada orang yang ngajak ke sana, ke sini, saudara nggak mau. Tetap saudara akan berjuang dengan fokus, memperjuangkan apa yang Tuhan percayakan, memperjuangkan apa yang Tuhan tugaskan, memperjuangkan yang sedang saudara perjuangkan. Karena ada api dalam hati saudara untuk memperjuangkan itu. Dan akhirnya akan mudah berhasil. Saya lihat contoh yang gampang itu Elisa. Saudara, Elisa dalam hatinya menyala-nyala. Untuk apa? Dapat pengurapan double porsi. Ya, lebih daripada gurunya Elia. Maka waktu Elia mau diangkat ke surga, Elisa dampingi terus. Betul saudara? Dari satu tempat ke tempat berikutnya lagi. Terus dia dampingi saudara. Sampai Elia saja berkata, sudah gak ikut, gak apa-apa, diberi kesempatan. Karena engkau sudah ikut 1 kali, 2 kali. Tapi Tuhan tuh pindah lagi. Tuhan ngajak pindah lagi. Jadi sudah gak ikut pun gak apa-apa. Tapi apa kata Elisa? Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap ikut. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap ikut. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap ikut. Dia ngotot, terus saja mau ikut, terus saja mau ikut, saudara. Oh, luar biasa, terus saudara. Lalu sampai di satu tempat ada rombongan nabi. Jumlahnya 50, berkata pada Elisa, Elisa ngapain ikut Elia Bapak, rohanimu terus, dia akan diangkat, nanti gua akan ditinggal, gak dapat apa-apa, ngapain ikut-ikut terus, gua akan ditinggal, percuma. Apa kata Elisa? Siapa ingat? Diam, aku sudah tahu apa yang aku kerjakan. Diam, jangan banyak ngomong, aku sudah tahu. Ini yang aku lakukan benar. Dia nggak mau dipengaruhi. Dia tetap fokus dengan tujuannya dia.
Bahkan sampai lagi, saudara, di tempat lain ada rombongan nabi lagi yang goda sama, ngapain ikut terus? Oh pastilah, ditinggal lah, enggak dapat apa-apa, sia-sia kau ikuti dia. Ini 50 nabi lagi, saudara. Kadang-kadang perkataan nabi sudah dianggap, ini dari Tuhan, gitu saudara. Satu nabi saudara dapat buatan aja kadang-kadang takut. Ini 100 nabi, ngomongnya sama. Apa enggak dianggap kadang-kadang dari Tuhan sungguh? Betul enggak? Tapi sama, Elisa tetap saja berkata, diam. Aku sudah tahu apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan. Setelah itu Elia tanya dengan Elisa, kau ngotot ikut aku terus. Apa sih yang kau inginkan? Masih ingat saudara? Elia tanya gitu. Lalu Elisa berkata, 2 bagian dari rohmu. Artinya dia mulai menyampaikan kerinduannya, keinginannya yang menyala-nyala untuk dipakai Tuhan 2 kali lipat, untuk dapat pengurapan 2 kali lipat. Itulah keinginannya yang menyala-nyala. Ada api untuk mendapatkan itu, saudara. Lalu Elia berkata, permintaanmu itu sulit. Tapi kalau engkau bisa ngikuti, lihat aku terangkat ke surga, engkau dapat. Dengar ya saudara, itu sulit. Hanya satu cara. Kalau engkau bisa lihat aku waktu diangkat ke surga, engkau dapat. Artinya apa saudara? Artinya kau harus fokus terus. Kau harus disiplin terus. Ikuti aku terus. Kalau sudah tergoda, ya sudah, enggak pernah ikut. Enggak pernah dapat. Betul enggak? Dia harus terus fokus di situ. Dia terus fokus di situ. Dia disiplin. Dia enggak mau tergoda. Terus. Sampai waktu Elia diangkat, dia ada di situ. Dia melihat Elia terangkat, maka jubahnya turun untuk dia. Hanya kalau apimu tetap menyala, saudara akan tetap fokus. Saudara tetap akan disiplin. Saudara akan tetap kerjakan. Endingnya saudara dapat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Lalu satu lagi, saudara. Saat api menyala, kita akan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Akan kreatif, saudara. Dan inovatif. Saya perhatikan, saudara perhatikan ya. Kalau rohmu padam, baca Alkitab, kira-kira saudara dapat sesuatu enggak? Enggak dapat. Kalau engkau sedang kecewa, engkau sedang pokok apalah ya baik. Rohmu padam, baca Alkitab seperti enggak ada apa-apanya. Saudara buta, enggak dapat apapun, enggak bisa lihat sesuatu pun. Beda kalau engkau sedang jatuh cinta dengan Yesus, jatuh cinta dengan Tuhan. Baca Alkitab, hebat. Alkitab itu tiba-tiba terbuka, tersingkapkan banyak. Itu jadi hidup, itu bicara dengan saudara. Itu bukan sesuatu yang luar biasa sekali. Waktu engkau menyala, itu semua hikmat saudara itu terbuka saudara. Ada hikmat Allah, ada pembukaan Allah. Ada saudara menjadi orang yang kreatif. Saudara akan menemukan sesuatu yang penting. Betul? Ya toh, baca Alkitab gitu lah. Dengar khotbah gitu aja lah. Kalau saudara sedang padam kadang-kadang, mau cerita apa yang diingatkan kalau sudah pulang. Lucu gitu saja. Paling-paling gitu nggak ada sesuatu. Tapi kalau apimu menyala, cinta pada menyala. Sementara saya sampai ke khotbah, saudara akan temukan sesuatu. Saudara akan dapat pewahyuan. Saudara akan dapat pembukaan ilahi. Saudara akan dapat rema dari Tuhan. Saat ini saat krisis dunia di mana-mana. Saudara dengar, hikmat ini penting sekali. Belum lama saya dapat Tuhan bicara dalam hati saya. Krisis, kesempatan, sukses besar. Saya ulangi, krisis, kesempatan, sukses besar. Semua orang kalau pengusaha pernah dengar, justru krisis lah muncul konglomerat baru. Betul saudara, petanya berubah. Dulu enggak diperhitungkan, tiba-tiba muncul. Saudara, muncul. Lah, saya dapatkan seperti itu. Krisis, kesempatan, ya sukses besar. Tapi saudara ingat, bukan berarti krisis ini membawa setiap kita jadi sukses besar. Bukan begitu. Krisis, ya sekarang saya krisis saudara ya, kesempatan. Saudara bisa lihat kesempatan. Saudara temukan kesempatan. Saudara dapatkan kesempatan itu. Saudara temukan peluang-peluang yang ada. Saudara temukan peluangnya itu, saudara. Kalau saudara nggak temukan peluangnya, itu nggak dapat kesempatan, nggak akan sukses besar. Hanya kalau saudara dapat hikmat Tuhan, dapat pencerahan Tuhan, dapat rema dari Tuhan, saudara temukan kesempatan itu, saudara temukan celah itu, saudara temukan peluang itu, saudara masuk, saudara sukses besar.
sekalipun krisis, jangan putus asa. Sekalipun mengalami keadaan tidak baik, tetap jaga apimu. Jaga rohmu. Kalau saudara padam, saudara tidak pernah bisa lihat apa-apa. Tapi kalau saudara tetap menyerah, saudara lihat sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang akan sangat-sangat memberkati setiap saudara. Saya cerita yang saya alami. Satu kali, saya itu orang yang suka belajar, saudara. Suka belajar di mana-mana, di Korea, dulu Toronto, Pensacola. Satu kali ada teman hamba Tuhan, ya ngajak saya ke Bogota. Waktu saya diajak, saya senang. Kenapa? Saya tidak bisa bahasa Inggris, saudara. Jadi kalau pergi sendiri nggak bisa. Harus ada orang yang bisa pergi. Saya jadi buntut aja ikut. Karena nggak bisa bahasa Inggris, saudara. Dia nawarin, mau ikut tak? Mau baca? Mau ke Bogota. Bogota ada gereja yang dipakai. Oh, gerakan komsel luar biasa sekali, saudara. Saya bilang, ya saya ikut. Lalu saya tata semua jadwal, saudara. Saya perjuangkan bisa ikut, saudara. Lalu diurusi oleh mereka semua, saudara. Saya sudah senang siapkan semua jadwalnya. Tapi, saudara, kurang berapa hari ditelepon oleh sekretarisnya, Pak Ubaja. Ya, teman saya hamba Tuhan ini batal. Nggak jadi pergi dia. Pak Ubaja tapi disuruh berangkat sendiri. Loh gimana? Saya mau ke sana itu karena mau ikut dia kok. Saya nggak bisa bahasanya kok. Sana batal saya disuruh berangkat sendiri gimana? Ya tapi karena ada perlu nggak bisa. Lalu saya tanya, dari gerejanya ada enggak yang pergi? Oh ada, stafnya ada yang pergi. Saya tanya, stafnya bisa bahasa Inggris? Maksud saya kalau stafnya bisa kan, saya tetap bisa ikut dia tahu saudara. Lalu sekretaris ngomong, dengan Pak Ubaja, masih baik Pak Ubaja, dia lebih gak ngerti apa-apa. Bahkan belum pernah ke luar negeri satu kali pun. Wah, gimana? Tapi Roh Kudus bicara dalam hati saya, pergi. Tetap Roh Kudus juru, pergi. Ya sudah, karena Roh Kudus juru pergi, saya tetap pergi. Sampai hari H, kurang 1 hari baru dikabari. Teman saya pendeta jadi. Pergi saudara, saya bilang, hore gitu saudara. Karena teman ya, yang mau saya gitu. Saya baru senang, mau senang. Ngomong lagi saya kata, ada tapi. Tapi selalu kadang-kadang tidak enak loh. Saudara. Tapi karena ini tinggal 1 hari. Pak Ubaja tidak dapat tiket untuk bareng. Jadi dia berkata pendetaku dengan stafnya pergi sendiri. Ya, Pak Ubaja naik pesawat lain. Wah saudara, bayangin saudara. Saya dari Solo nggak bisa bahasa Inggris. Suruh ke Bogota naik pesawat lain. Saudara. Gak bisa bahasa Inggris loh saudara. Saya kan maunya sebetulnya kan ikut. Tapi Roh Kudus dorong saya terus. Akhirnya ya sudah saya nekat. Mereka berangkat lebih dekat, saya lebih jauh malah. Jadi saya dari Solo ke Jakarta transit. Dari Jakarta ke Taiwan dulu, Taipei dulu saudara. Transit saudara, ganti pesawat lagi ke Amerika dulu saudara. Sampai di Amerika harus nginep 1 malam. Enggak ada penerbangan langsung saudara. Lalu baru ganti lagi ke Bogota. Bagi saya itu tidak mudah. Saya enggak bisa bahasa Inggris ya saudara. Kalau pindah-pindah pesawat itu sulit sekali saudara. Tapi karena api, roh saya sedang menyala. Berani saja, nekat saja saudara. Waktu dari Amerika ke Bogota saudara tahu enggak? Saya masuk pesawat itu saudara. Saya enggak tahu harus gimana. Sudah turun mau antri imigrasi. Saya ingat tahu biasa imigrasi kan suruh nulis formulir imigrasi tahu, betul nggak? Saya nggak ngerti kok. Lalu saya antri, saya caplek depan saya. Saya nggak bisa ngomong Inggris juga, saya ngomong form. Maksud saya formulir gimana? Ambil di sana. Depan saya itu diam saja itu, saya ngomong form ya diam saja. Sudah saya noleh ke belakang, saya tanya form ya diam saja. Rupanya mereka orang Spanyol itu nggak bisa bahasa Inggris. Dia teguh dengan bahasanya. Ya betul saudara. Jadi saya ngomong dia nggak tahu. Lalu baris sampai di depan saudara. Tanpa saya maju saudara. Tanpa bawa apa-apa. Hanya paspor saja. Ya sudah nekat paspornya saya kasih. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia nggak tanya apa-apa. Cap keluar. Saudara. Iya saudara. Lalu waktu ikut konferen ngalami lagi. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris.
khotbahnya bahasa Spanyol, diterjemahkan bahasa Inggris sudah lebih lagi, saudara, nggak bisa lagi, saudara. Saya kan ini teman dan dia juga perlu belajar. Saya untuk menerjemahkan ya enggak enak toh, betul enggak? Dia sendiri mau belajar, kalau menerjemahkan kan kepotong-potong. Ya sudah, saya paling setelah selesai saya tanya, tadi ngomong apa? Jadi khotbah 1 jam saya tanya, tadi ngomong apa? Gitu, saudara. Ya sulit jelaskannya, saudara. Sampai saudara pulang. Tapi ada satu yang saya itu percaya dengan pengurapan. Waktu jam makan, pendetanya di sana Caesar Cassilanus berkata, saya akan adakan pengurapan. Ya, yang ingin makan boleh makan, tapi yang butuh pengurapan maju. Semua pergi makan, saya sendirian maju. Nah, kalau pengurapan kan enggak butuh bahasa, betul? Pokok maju aja sudah, gitu tahu saudara. Saya tangkap dengan iman, pengurapan. Saya tangkap dengan iman, pengurapan. Saya percaya dengan pengurapan, saudara. Di mana lah saya bahasanya enggak bisa dengan tubuh saya, fisik saya enggak bisa nangkap. Tapi saya percaya roh saya bisa dengarkan Roh Kudus, saudara. Dalam alam roh saya bisa tangkap, saya bisa dapat sesuatu. Benar, saya doakan, saya menyala, pulang saudara. Dengan roh yang menyala-nyala, hikmat itu mulai mengalir. Mulai dibukakan. Tuhan mulai bukakan. Saya pulang, saya bisa ngatur sendiri, buat sendiri, saudara. Enggak persedikit sana, tapi apa yang Roh Kudus. Kalau saudara menyala, hikmat itu mengalir. Rema itu ada, pewalian ada. Jangan izinkan rohmu padam, biarlah rohmu menyala-nyala. Amin, saudara. Ya, yang keenam akan jadi solution maker. Tetap saudara akan jadi atau temukan solusinya. Banyak orang kadang-kadang mengalami masalah, lalu ngomong gak ada solusi. Gak ada solusi, gak ada jalan keluarnya. Ayo kerja gimana? Aku sudah ngelamar kerja gak diterima terus kok. Ya sudah gimana lagi, memang saat ini ya banyak yang tutup, malah PHK gak dapat kerja. Ya kerja sendiri gimana? Gak punya modalnya kok, kerja sendiri gimana? Macam-macam lah saudara. Seolah-olah sudah jalan buntu, gak ada solusinya. Gak ada jalan keluarnya. Saya tidak tahu dengan saudara, kelihatannya ada feeling saya. Ngalami seolah gak ada solusinya. Sudah jalan buntu, mati. Salah. Saudara dengar, semuanya itu ada jalan keluarnya. Ada solusinya. Hanya belum ditemukan saja. Saya mau tanya, kalau zamannya Tuhan Yesus. Ya, orang berkata pada orang di situ, Tuhan Yesus itu khotbah di bukit. Orangnya banyak sekali, 10.000. Bagaimana kalau dikasih mic gitu saudara. Ini nanti mungkin ada speakernya. Orang sana bingung mic apa itu. Betul enggak? Enggak bisa ngerti saudara. Enggak mungkin lah. Barang seperti gini kok bisa saudara di belakang bisa dengar. Ya hanya speaker. Ya juga kalau zaman dulu saudara ngomong. Aku punya family di Rusia. Tapi aku sering mau bicara dengan dia. Gimana cara? Enggak mungkin bisa lah. Kamu di sini, dia di Rusia kok mau bicara. Kalau mau bicara ya ke sana. Itu dulu. Dianggap gak mungkin. Gak bisa. Gak ketemu sini kok mau bicara. Betul gak? Itu salah. Itu bukan gak bisa. Belum ditemukan caranya. Belum ditemukan alatnya. Belum ditemukan solusinya. Setelah ditemukan, sekarang HP saudara langsung bisa. Seketika. Semua yang hari ini gak bisa. Bukan gak bisa. Nantinya kalau ditemukan jadi bisa. Sajak saudara jangan pikir pendek. Minta hikmat Tuhan. Kalau saudara bukakan, saudara temukan solusinya. Ya, ada berapa orang angkat orang lumpuh datang pada Tuhan. Karena dengar Yesus bisa menyembuhkan. Dia kasihan dengan orang lumpuh ini. Wah, dengan semangat yang menyala-nyala datang ke rumah di mana Yesus ada. Tapi jalan buntu. Di situ penuh sekali. Orang berdesak-desak. Orang saja gak bisa masuk. Apalagi bawa tandu, saudara. Semua sama-sama sedang butuh Tuhan. Semua sama-sama sedang butuh pertolongan mujizat. Gak mungkin disuruh minggir, saudara. Jadi jalan buntu. Sampai depan rumah, gimana? Gak ada jalan. Ini sudah usaha loh. Sampai di situ. Tapi ini penuh sekali kok berdesak-desak. Dengar. Mereka tidak mau menyerah. Kenapa? Punya api. Cintanya pada orang lumpuh ini. Semangatnya dalam Tuhan. Maka mulai berpikir. Maka mulai berusaha. Maka
terbukalah pengertian. Naik aja di atas. Dari atas buka, turunkan. Yesus lihat imanmu besar. Sembuh, sembuh, jadilah sembuh. Dengar, jangan izinkan semangatmu padam. Kerajinanmu kendor. Jangan izinin apimu padam. Biarlah rohmu menyala-nyala dan mulai berjuang dan mulai bergerak. Yang ketujuh, saudara, yang membuat kita mudah terima mujizat. Mujizat. Ada orang buta bernama Bartimius. Kelihatannya sudah sejak kecil, sejak lahir mungkin gitu saudara. Dia sudah seperti itu. Secara umum biasanya orang sudah kerinduannya padam untuk dapat mujizat. Kalau sekarang ada pun saudara. Tapi dia hebat. Waktu dia dengar Yesus lewat ya di depannya. Dia pernah dengar Yesuslah jawaban. Yesus itu Maha Kuasa. Ya sakit disembuhkan. Lumpuh berjalan. Buta melihat. Tuli mendengar, maka dia percaya dia pasti bisa sembuh. Dia menyala-nyala untuk berusaha dapatkan pertolongan Yesus, dapat kesembuhan Yesus. Maka begitu Yesus dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, tolong aku, Yesus, tolong. Yesus seolah-olah nggak dengar, jalan terus. Lalu dia ditegur oleh orang banyak, diam, jangan ganggu guru. Guru nggak mau itu loh, sudah jalan terus. Tapi saudara dengar, ditegur pun nggak pernah menyerah. Dia teriak lebih keras lagi. Yesus anak Daud, tolong. Yesus anak Daud, tolong. Yesus berhenti. Yesus tanya, apa yang kau inginkan? Supaya aku sembuh. Akhirnya dapat kesembuhan. Akhirnya dapat kesembuhan. Betul? Tangkap dan saudara lihat kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan luar biasa. Petrus, waktu mereka kena badai, lalu Yesus turun di atas air. Saudara, semua takut, itu hantu, macam-macam. Yesus berkata, ini aku, gurumu, bukan hantu. Semua tetap takut. Tapi Petrus itu orang yang ingin. Saudara kalau lihat juga apinya juga menyala-nyala. Ingin lakukan ini, ingin itu. Langsung beda dengan yang lain. Petrus langsung berkata, guru, kalau itu engkau suruhlah aku berjalan di atas air. Betul saudara? Dia menyala, lainnya ketakutan, frustasi. Dia menyala. Oh kalau engkau turun, aku suruh aku turun. Tuhan Yesus berkata, turun. Maka dia turun, mujizat terjadi. Amin saudara. Nah saudara, sekarang kita belajar sedikit bagaimana cara menyalakan api itu. Seperti mesin yang dihidupkan, dinyalakan. Saudara, yang pertama sadari bahwa saudara punya ya mesin roh. Atau saudara punya roh tadi. Karena kalau saudara gak sadar ada roh yang di situ roh Allah tinggal. Ada potensi yang luar biasa. Kalau saudara tidak nyadari ada kedahsyatan dalam rohmu, saudara gak akan usaha. Sekalipun ini misalnya tambang emas. Kalau kita nggak ngerti ada tambang emas, kita nggak akan usaha gali. Ada tambang berlian, nggak ngerti, nggak akan usaha. Kalau saudara menyadari, saudara ngerti, di dalam saudara ada hal yang luar biasa. Ada rohmu, ada api Roh Kudus yang bisa menyala dalam rohmu, yang lakukan hal yang luar biasa. Buat yang tidak mungkin, jadi mungkin. Kalau saudara nyadari, saudara akan berusaha. 1 Korintus 15 ayat 15b. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Jika ada tubuh rohani. Saudara, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu untuk tubuhnya, saudara. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu untuk rohnya, untuk rohaninya. Manusia itu punya lahiriah, juga punya manusia rohnya. Ada, kita harus menyadari. Setelah kita menyadari, sungguh-sungguh mengaktifkannya. Caranya bagaimana? Saudara, mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu roh manusia itu luar biasa, zaman Adam dan Hawa. Tapi karena dosa, ya melanggar, makan buah pengetahuan baik, maka fungsinya mati. Saudara, sehingga enggak
tidak bisa berfungsi lagi. Yesus datang, dia gantikan kita yang ditimpa semua hukuman sehingga kita ada pengampunan. Dan setelah itu saat kita terima Yesus, kita diampuni, kita diselamatkan, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Maka kita mengalami dilahirkan baru. Rohnya dilahirkan baru, dihidupkan baru, mulai bisa berfungsi lagi. Setelah itu saudara, suku-suku mulai, ya roh kita itu harus mulai saudara dirawat. Karena yang namanya lahir baru atau baru lahir itu masih bayi. Harus dijaga, saudara, dirawat, ya diberi firman dan macam-macam saudara. Sehingga makin bertumbuh, sehingga makin bertumbuh saudara. Ya itu yang harus kita lakukan. Salah satunya yang ingin saya ajarkan adalah melalui praise and worship. Melalui apa saudara? Praise and worship. Sekali lagi melalui apa? Praise and worship saudara. Saya bacakan apa yang dikatakan Daud dulu. Mazmur 57 ayat 8 dan seterusnya. Hatiku siap. Dia siapkan hatinya. Ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah jiwaku. Digerakkan untuk bangun. Bangunlah. Hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Supaya fajar menyingsing. Gitu saudara. Aku mau bersyukur kepadamu. Di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu. Di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Saya ajak saudara tangkap tentang Daud dulu. Daud itu seorang pemuji dan penyembah. Sejak dari remajanya, dia sudah seorang pemuji dan penyembah. Membuat dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Membuat dia bisa mengerti kesukaan Tuhan itu apa-apa. Saudara, dia itu dekat dengan Tuhan. Karena dia seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Sejak dari mudanya. Setelah jadi raja, lalu dia kumpulkan rakyatnya. Tentaranya, mari kita ambil tabut Allah. Ya, bawa ke kota kita supaya kita bangun tempat ibadah. Karena zaman Saul Tuhan tidak diindahkan, tidak dihargai, hormati. Bawa kita bangun satu tempat ibadah tempat kita supaya kita bisa menghormati, supaya kita bisa menghargai setiap saat, setiap waktu. Singkat cerita lah, akhirnya dibawa, lalu dibangun apa? Pondok Daud. Pondok Daud itu dengan tabernakel beda. Pondok Daud isinya penuh dengan pujian penyembahan. Hukumnya kalau yang tabernakel hukum Taurat. Engkau mencuri, potong tangan. Semua harus ngomong amin. Tapi di Pondok Daud itu ya kasih karunia perjanjian baru. Tuhan Maha Kuasa. Semua amin. Tuhan kasih setianya tidak berkesudahan. Semua ngomong amin. Saudara, dibangun saudara. Luar biasa. Waktu dibangun saudara, Tuhan senang. Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan nyatakan pertolongannya. Bangsa itu dibangkitkan. Bangsa itu menang. Bangsa itu diberkati. Luar biasa. Ngalami karya Tuhan. Tapi saudara dengar. Setelah itu Tuhan berkata, akhir zaman. Pondok Daud harus dibangun kembali. Akhir zaman. Pondok Daud harus dibangun kembali. Kalau ada yang bangun Pondok Daud. Aku akan nyatakan hadiratku. Aku akan nyatakan kuasamu. Aku akan berkarya. Aku akan berkati. Betul ya, saudara ingat ya. Ada di Amos, ada di Kisah Rasul, saudara. Lah, saudara itu janji Tuhan, perintah Tuhan. Saudara lihat, salah satu pemulihan akhir zaman yang sangat-sangat kuat, salah satunya adalah praise and worship. Dulu Indonesia asa, tapi berapa lama ini praise and worship itu jadi sesuatu yang luar biasa. Dulu ada gereja-gereja yang wah nggak boleh pakai musik itu duniawi gitu, saudara. Tapi akhirnya semua juga ngikuti. Saya ingin katakan saudara, gereja kita sejak awal berdiri, gereja kita itu sudah presenter. Jadi sudah praise and worship. Saudara, sejak awal berdiri, saudara. Lalu saya ajak saudara tahu, saya sangat yakin Tuhan pilih gereja kita untuk membangun kembali Pondok Daud. Saudara dengar ya, kalau kita di Solo, kita membangun Pondok Daud 24 jam. Sudah 15 tahun lebih. Setiap hari. Saudara, begitu diadakan langsung 24 jam. Saya nggak punya waktu banyak cerita. Tapi langsung sampai sekarang.
Semua belum bisa. Kita Jakarta aja kan belum bisa sampai tiap hari 24 jam. Betul gak? Tapi itu langsung jadi. Itu Tuhan sendiri yang tolong. Tuhan sendiri yang berkarya. Langsung 24 jam. Sampai sekarang 15 tahun. Dan saya lihat sekarang luar biasa. Orang dari mana-mana. Orang dari gereja lain. Orang bukan Kristen. Banyak yang datang. Ketemu Tuhan. Ngalami Tuhan. Oh, dapat jawaban luar biasa sekali. Ya, lalu satu lagi saya cerita gini. Dulu di Indonesia pujian ya biasa, paling-paling tepuk tangan. Tepuk tangan saja kalau di gereja yang belum tahu presiden ditertapan. Ngopo, Tuhan kok ditepuki. Zaman dulu kan gitu toh. Saudara yang ikut baru tepuk tangan saja sudah ditolak. Tapi paling-paling gereja Pentakosta paling tepuk tangan. Betul saudara? Amin, amin gitu. Satu kali saya di Bogota. Saudara tadi di Bogota itu. Saya ikut konferensi, saya kaget, saudara. Di Bogota sejak dulu orang muji Tuhan itu tari-tarian, melari luar biasa sekali. Puji-pujiannya, tari-tarian luar biasa sekali. Saya sampai heran gak muji Tuhan lihat mereka. Karena baru lihat orang kok seperti gitu. Di Indonesia gak ada. Tapi saya sangat-sangat, akhirnya ikut menyala-nyala. Kenapa? Orang yang terbeban datang, pulang bebannya lepas. Betul. Pujian, sukacita, sungguh-sungguh. Semua beban terlepas. Orang yang sedang ketakutan dapat keberanian. Orang yang padam menyala-nyala. Ada yang luar biasa. Maka saya mulai ambil, kita bangun di Solo. Setelah itu Solo kan setiap tahun ada konferensi. Kita ada konferensi. Lalu di mana-mana orang mulai pujian penyembahan pakai gerakan. Sampai di luar kota, sampai di luar pulau, sampai di luar negeri. Saya melayani di luar negeri. Wah, apa yang kita ajarkan dilakukan semua di sana. Gerakan. Saya dorong setiap saudara. Kalau pujian jangan hanya biasa. Mujilah dengan segenap tenaga. Itu Daud. Nanti saudara akan lihat rohmu nyala. Salah satu yang buat nyala itu pujian. Kalau nyembah sungguh sampai ketemu Tuhan. Sampai sungguh-sungguh ngalamin perjumpaan pribadi. Begitu saudara muji ya saudara. Itu sudah akan menyala. Praktekkan. Saudara diam terus. Bebanmu gak hilang. Tapi kalau saudara berani pujian dengan sungguh-sungguh. Bebanmu itu hilang. Benar. Apalagi kalau sembah ketemu Tuhan. Begitu ketemu Tuhan. Bukan bebanmu hilang loh. Api menyala. Saya jamin. Begitu saudara nyembah sungguh-sungguh ketemu Tuhan. Api menyala. Hidupmu berubah. Yang terakhir adalah bahasa roh. Banyak orang gak ngerti nyalakan bahasa roh. Tapi bahasa roh itu luar biasa. Ya kita diberkati, saya pribadi sangat diberkati. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan apa? Bahasa roh. Saya ulangi ya. Siapapun yang berkata-kata dengan bahasa roh. Iya apa? Coba saudara yang teriak 1, 2, 3. Membangun siapa? Dirinya sendiri. Waktu kita bahasa roh, kita itu membangun diri kita sendiri. Bukan bangun orang lain. Dengar dulu. Waktu kita bahasa roh, kita apa saudara? Membangun dirinya sendiri. Waktu saya bahasa roh, saya itu membangun diri saya. Dikatakan itu. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara dengar ya. Bahasa roh itu bukan untuk bangun jemaat. Bangun dirinya sendiri. Waktu kita bahasa roh, saya jamin. Kalau saudara aku dengan benar ya. Tiba-tiba rohmu itu bangkit, menyala. Saya kalau mau melayani seperti ini, sebelumnya bangun roh saya sendiri. Karena beda. Waktu saya menyala dan tidak itu beda. Juga salah satunya pakai bahasa roh. Saya bahasa roh. Rohnya mulai bangkit, menyala. Saudara, itu membangun diri kita sendiri. Ya, maka satu kali waktu Paulus bicara dengan jemaat Korintus. Karena lihat jemaat Korintus over. Kenapa? Dari awal sampai pertengahan sampai akhir bahasa roh terus. Paulus berkata, lah kalau orang baru masuk ikut ibadah kamu dianggap gila no. Bahasa roh terus dari awal pembukaan bahasa roh pertengahan terus sampai selesai bahasa roh. Dianggap gila. Orang baru gak dapat apa-apa. Maka itu yang dicela oleh Paulus. Bukan bahasa rohnya tidak boleh. Paulus berkata jangan salah gunakan bahasa roh. Bahasa roh untuk kita sendiri. Bangun diri kita. Yang lemah dikuatkan. Roh Kudus akan membangkitkan roh kita.
bangkitkan roh kita, menyalakan roh kita. Satu ayat sebagai penutup, 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur. Paulus itu mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh sedikit sekali, seminim mungkin. Halo? Betul apa salah? Betul atau salah? Saudara perhatikan lagi ya. Aku mengucap syukur kepada Allah. Kenapa mengucap syukur? Bahwa aku, Paulus, berkata-kata dengan bahasa roh, apa? Lebih daripada kamu semua. Ini jemaat Korintus itu jemaat yang over. Tapi Paulus berkata, aku itu bahasa roh malah lebih banyak daripada kamu. Artinya apa? Paulus itu tahu ini sangat penting sekali. Dia bahasa roh banyak sekali. Lebih banyak daripada jemaat Korintus yang dianggap over. Salahnya jemaat Korintus tidak pada tempatnya, saudara. Maka berkata, kalau bahasa roh dan ibadah harus ada yang menerjemahkan. Nggak ada kan orang bingung, betul nggak? Tapi kalau untuk diri sendiri, itu bangun dirinya. Paulus bahasa roh, dia bangun, maka dia punya roh yang luar biasa. Betul, dia punya api yang luar biasa. Itu kuncinya Paulus. Saya ajak saudara yang sudah dapat, kobarkan terus. Kobarkan. Yang belum mintalah pada Tuhan. Itu anugerah. Itu kasihan. Akan beri kekuatan pada saudara. Karena itu akan bangun dirimu. Itu akan bangun imanmu. Itu akan bangun rohanimu. Dan saudara akan mengalami breakthrough. Terobosan yang luar biasa. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit diri. Ya, saya ajak saudara angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Saya rindu karena waktunya ya mepet sekali. Semua gunakan bahasa roh yang sudah bahasa roh dengan keras, dengan kuat, dengan mantap saudara. Dengan segenap kekuatan yang sungguh-sungguh. Yang belum bahasa roh minta pada Tuhan. Minta diberi bahasa roh. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Kami hambamu sudah sampaikan pada jemaatmu Tuhan. Engkau sendiri yang menggenapi firman-Mu. Singkapkan ini Tuhan kebenaran firman-Mu. Ora la pasakara la pasakara la pasakara. Jadikan ini pewahyuan, pembukaan, nyalakan api-Mu Tuhan melalui bahasa roh. Supaya yang sudah padam, apinya menyala kembali. Supaya yang sudah padam, apinya menyala kembali. Menyala, menyala. Ora la pasaka. Jangan pelan-pelan saudara. Jangan dengan lemah. Oh bahasa roh yang kuat, bahasa roh yang menyala-nyala. Maka saudara akan lihat api Tuhan menyala. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Maka saudara akan lihat oh terobosan terjadi dalam rohmu. Ora la pasaka, la pasaka. Coba lebih lagi. Ora la pasaka. Saudara yang belum bahasa roh minta pada Tuhan. Saya akan doakan saudara. Oh supaya saudara diberi. Ora la pasaka, yang belum bahasa roh Tuhan. Oh seperti firman-Mu. Coba mereka Tuhan. Coba mereka. Oh mengalir. Oh bahasa roh dalam nama Tuhan Yesus. Coba. Semua yang tertutup dibukakan. Semua ikatan jangan dilepaskan. Bahasa roh. Sekali lagi yang sudah dapat karunia bahasa roh, jangan pelan-pelan. Bangkitkan, menyala-nyala dalam bahasa roh. Api akan berkobar dalam rohmu. Kau akan jadi orang yang menyala-nyala. Pulang di tempat ini, kau akan semangat. Kau akan berkobar-kobar. Kau akan menyala-nyala. Dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan api Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan api Pentakosta. Api hingga pada setiap orang. Api Roh Kudus, apimu Roh Kudus. Apimu Tuhan, api. Breakthrough, terobosan, penjebolan rohani. Setiap beban dijungkir balikan. Breakthrough, terobosan, menyala-nyala.
Sekali lagi Tuhan, api, api, hingga pada setiap kami, api, minta dengan lapar dan haus, api, yang lebih besar lagi, api, api, Roh Kudus. Orala pasak, orala pasak, orala pasak, irala pasak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Kau sudah berkarya. Setiap kami menyala dalam api-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan.